Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu calon guru yang kelima, malam dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan dari pendidikan guru penggerak hari ini? Alhamdulillah semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Terima kasih untuk terus terbangun semangat yang terus ya terbakar untuk selanjutnya melaksanakan beberapa tahapan lagi ya menuju ke pendidikan guru penggerak yang terselesaikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita sudah akan memasuki lokat karya yang kelima. Temanya adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, mangga disilakan kepada rekan-rekan untuk memimpin. Salah satunya untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak Ade, ya silakan. Ya, terima kasih. Mari teman-teman semua kita berdoa agar pada acara lokat karya ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Baik. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ade yang telah memimpin doa. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesepakatan belajar supaya kita dapat melaksanakannya secara tertib dan lancar. Ada 5 poin, nah kira-kira dari 5 poin ini, dari kesepakatan belajar ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya? Bisa Pak. Bisa ya, Bisa. alhamdulillah. Bisa, Baik, Pak. terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memudahkan ya dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari lokat karya yang kelima ini adalah calon guru penggerak dapat memulai membuat perencanaan program ataupun kegiatan yang berpihak kepada murid. Nah, oleh karena itu, untuk melaksanakan atau mengawali dari kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak dan Ibu disilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya tautkan di kolom chat ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisinya yang ada di kolom chat. Ataupun yang sudah ada di Jamboard ya, di tautan yang ada di Jamboard. Ada beberapa pertanyaan, ada 2 ya dari pertanyaannya. Sebentar, saya akan coba tampilkan terlebih dahulu Jamboard-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak dan Ibu, sudah muncul belum? Sudah. Baik. Yang pertama, kenapa calon guru penggerak perlu membuat program atau kegiatan yang berpihak kepada murid? Disilakan untuk mengetik ataupun mau raise hand juga boleh. Ya, silakan Ibu Nur Faidah. Terima kasih Pak. Menurut saya, kenapa CGP perlu membuat program atau kegiatan yang berpihak pada murid? Karena untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Terima kasih. Masya Allah ya. Jadi kita memberikan ruang ya untuk anak didik kita bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya ya. Baik, terima kasih. Kemudian di sini juga ada Pak Ade. Pak Ade menuliskan bahwasannya agar murid lebih merdeka. Betul, mereka akan diberi kebebasan ya untuk mengeksplor apa yang menjadi potensinya. Kemudian juga ada juga yang menuliskan terpenuhinya kebutuhan belajarnya. Betul juga. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk tanggapannya untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Untuk selanjutnya, potensi dan aset apa kira-kira yang dapat mengembangkan program yang berpihak kepada murid dalam konteks sekolah yang Bapak dan Ibu belajar ataupun mengajar di sana? Disilakan untuk mengetiknya ataupun juga boleh raise hand untuk mengungkapkannya secara lisan. Kira-kira apa potensi ataupun kekuatan apa yang dimiliki untuk mengembangkan program yang memang berpihak kepada murid? Oke, yang pertama ada yang sudah menuliskan, ada Pak, yaitu potensinya adalah potensi dari murid itu sendiri. Pak Ade bisa menyampaikan seperti apa nih gambaran dari peserta didik yang ada di sekolah Pak Ade? Ya, terima kasih. Kebetulan di sekolah saya itu muridnya sangat aktif ketika diberikan sebuah pembelajaran, apalagi mereka mencari sumber referensi sendiri.
mereka bau-bau pasti mencarinya di perpustakaan. Itu seperti itu. Makanya saya menyampaikan potensi dari murid itu sendiri akan saya gali di sekolahan saya. Terima kasih. Masya Allah, bagus Pak. Terima kasih. Jadi memang sangat aktif ya dalam kegiatannya. Kemudian juga ada juga yang menuliskan terkait dengan lingkungan nih yang terbaru ya, lingkungan, sarana dan prasarana, modal dan juga budaya nih. Siapa yang menuliskannya nih ya? Untuk yang modal dan budaya nih, kira-kira apa nih yang dimaksudkan dengan budaya yang mungkin nanti jadi asetnya? Ini siapa ya kira-kira? Saya Pak Anang. Oh, Bu Yani, silakan Bu Yani bisa menjelaskan Ya. seperti apa yang menjadi kekuatan. Yang saya akan bahas yang budaya ya Pak Anang. Kebetulan kan Tasik itu kan terkenalnya dengan kota santri ya Pak ya. Nah itu. Nah ini juga memberikan ruang kepada sekolah atau kepada pihak sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang sifatnya meningkatkan spiritualnya gitu. Jadi diintegrasikan dengan situasi budaya di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Ibu Yani dan juga rekan-rekan yang lainnya yang telah mengisi dan juga menjawab ya beberapa pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dari beberapa pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu jawab, kira-kira program apa nih yang akan Bapak dan Ibu bawa untuk nanti diimplementasikan di sekolah Bapak yang memang fokusnya adalah berpihak kepada murid. Disilakan untuk Bapak dan Ibu untuk membuka slide daripada Jamboardnya dan silakan mengetik yang bisa Ibu gambarkan ya Bapak Ibu gambarkan untuk programnya kira-kira seperti apa programnya. Nih ada Ibu Yani ya yang sudah raise hand. Kira-kira apa Bu Yani nih program yang akan Ibu tawarkan nanti? Kalau saya lebih pada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi, Pak Anang. Karena dengan komunikasi, anak itu ya sebagai modal untuk anak bisa berpikir kritis, ya kreatif, dan komunikatif. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali untuk ditanamkan dari anak sejak dini. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat menginspirasi Bu Yani untuk programnya. Ada juga nih program Tunggu Aku nih, menarik juga nih. Kira-kira apa nih yang dimaksud ataupun deskripsi gambaran programnya seperti apa nih? Siapa yang menulis program Tunggu Aku ya? Ya, saya Pak Ana. Ya, silakan Bu Heri menyampaikan. Program. Terima kasih waktunya. Program Tunggu Aku itu sebenarnya adalah program literasi di mana saya membuat program itu adalah 1 minggu ambil buku. Program itu program untuk anak-anak SD, yang saya di SD itu untuk anak kelas 4, 5, 6 untuk selalu membaca tapi tidak di dalam kelas, mereka belajarnya itu di luar kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu Bapak, nanti setiap minggunya mereka berusaha mempresentasikan baik itu dalam bentuk puisi atau bentuk tulisan, apa bentuk membuat video. Ya, terima kasih Mas Anang. Baik, terima kasih Ibu Heri dan juga pastinya rekan-rekan yang sudah menuliskan baik di kolom chat ataupun di Jamboard, di sticky note-nya. Yang pasti semua programnya ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan saya juga tidak sabar untuk melihat seperti apa implementasinya ya. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu yang terbatas ya pada kesempatan Lokakarya hari ini, mari kita lanjut ke seksi ke sliding selanjutnya, yaitu terkait dengan refleksi dan juga bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan Lokakarya ini. Termasuk juga kita akan sedikit mereview ya dan juga memberikan penguatan. Nah, silakan, ada yang bahagia dan tercerahkan. Baik, bagus, terima kasih. Yang lainnya silakan. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan Lokakarya yang kelima hari ini? Bunga hati, wah Masya Allah nih Pak Ade. Oke, bahagia dan tetap semangat. Oke, dan juga termotivasi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, dari beberapa ungkapan perasaan yang telah disampaikan di Jamboard ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya Bapak dan Ibu akan sangat termotivasi dan juga merasa bahagia dengan mengikuti kegiatan Lokakarya ini. Mudah-mudahan sekali lagi itu terus terbakar semangatnya, terus terbakar rasa ingin tahu kita untuk terus memberikan transformasi pendidikan yang ada di sekolah kita. Sebagai penguatan Bapak dan Ibu, mari kita hadirkan program yang memang berpihak kepada murid dengan cara apa? Dengan cara mari kita berikan pelibatan peserta didik untuk terlibat secara aktif
dengan mendengarkan suaranya, pilihannya, dan juga kepemilikannya, sehingga program yang berpihak pada murid. Demikian yang pada kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Lokakarya yang ke-6. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk seluruh kebersamaannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.